Sudah terlihat? Sudah, Ustadz. Sudah, Sudah ya? Ustadz. Baik. Insyaallah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, kayaknya ada masalah sebentar. Ya, terlihat ya? Terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasiul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna bisyika alimin wa bima alimna amilin wa fi a'malina mukhlisin. Allahumma amin thumma amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Quran Indonesia. Kali ini tengah melaksanakan daurah ketiganya, yakni daurah mengenal ilmu qiraat. Yang sebelumnya telah diadakan juga daurah-daurah seperti daurah bagaimana mentadabburi Al-Quran, dan juga daurah kemarin yang kedua yaitu seputar surat Al-Fatihah. Kali ini insya Allah kita akan mengenal bersama salah satu sakofah dari agama kita, yakni agama Islam yang sangat amat luas, yaitu tentang ilmu qiraat. Mungkin untuk ilmu qiraat ini tidak masyhur dipelajari di pondok-pondok di Indonesia ya. Atau para hadirin ada yang pernah belajar ilmu qiraat atau ada yang pernah mendengar tentang ilmu qiraat? Belum, Ustadz. Ya. Belum ya? Nah, Sudah, Ustadz. Oh, ada yang sudah juga, ada yang belum. Ya, insya Allah kita di sini tidak terlalu mendalami ya. Kita hanya sebatas pengenalan. Ya, ilmu qiraat. Ilmu qiraat kalau dibilang mirip dengan ilmu tajwid, di satu sisi memang ada kemiripan ya. Karena yang dibahaskan adalah kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, tapi di satu sisi juga nanti ada perbedaan. Maka sebelum kita mengenal ilmu qiraat, ada baiknya kita berbicara tentang Al-Quran. Di mana Al-Quran ini merupakan wahyu ya, dan juga asal dari semua hukum yang terdapat di dalam agama kita, dan juga dari sinilah ilmu qiraat itu bersumber. Nah, maka kalau saya boleh menasihati diri saya sendiri ya, selama kita masih ada umur dalam kehidupan ini, hal yang paling utama patut untuk kita jaga dan juga patut untuk kita berikan perhatian lebih dalam kehidupan ini adalah perhatian kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik itu perhatian berupa belajar
atau mengajarnya, atau membacanya, atau bahkan menghafalnya. Karena kenapa Al-Quran ini begitu istimewa? Tidak lain karena dia adalah wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Quran ini disifatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah syafi'ul musyafa' yang bisa memberi syafaat atau pertolongan kelak di hari akhir. Nah, maksud dari syafi'ul musyafa' di sini ya barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai panutan, qudwah, yang meletakkannya di depan jalan, maka niscaya Al-Quran tersebut akan membimbing seorang hamba itu menuju surganya. Kebalikannya, apabila Al-Quran ini dijadikan sebagai di belakang ya, ditempatkan di belakang, maka niscaya ia akan terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, tidak ada sebuah keutamaan dari Al-Quran melainkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya. Katakanlah dengan fadlnya Allah ya, dan juga dengan rahmatnya Allah, ya, maka kalian bergembiralah. Nah, para ulama di sini banyak menafsirkan apa itu rahmat Allah dan juga apa itu keutamaan yang Allah berikan pada kaum muslimin. Ya. Di antaranya bahwasanya yang disebut dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an ya. Dan juga rahmatnya adalah kita bisa memeluk agama Islam. Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Alladzi laisa fi qalbihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ya. Barang siapa yang di rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an ya, maka rumah tersebut seperti rumah yang akan roboh. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang keutamaan Al-Quran ini sangat banyak hadis dan juga ayat-ayat yang bercerita tentang hal tersebut ya. Nah, tapi di sini kita ingin tahu apa yang disebut dengan Al-Quran ya. Nah, yang disebut dengan Al-Quran di sini definisinya adalah kalamullah al-qadim al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lafzi wal ma'na al-mutahadda bi aksari suratin minhu al-muta'abbad bitilawati. Jadi kalau kita perhatikan dalam definisi Al-Quran di sini ada beberapa qaid ya, atau ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh suatu kitab hingga dia dinamakan Al-Quran. Yang pertama adalah kalamullah. Dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadim ya, dahulu. Lawan katanya qadim di sini nanti ada hadis, yaitu baru. Seperti misalkan perkataan manusia. Nah, perkataan manusia ini dia sifatnya hadis bukan qadim. Bermakna apa? Bahwasanya awalnya manusia ini bisa berbicara, lalu kemudian dia bisa berbicara. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lafzi wal makna. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bersamaan dengan lafaz yang terkandung dan makna yang terkandung. Nah, adapun kitab-kitab yang diturunkan kepada selain Rasulullah itu tidak disebut sebagai Al-Qur'an. Seperti kitab Injil, Taurat, Zabur ya. Nah, jadi Al-Qur'an khusus buat kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Nah, dalam penurunan Al-Qur'an itu ada bil lafzi wal makna. Nah, jadi sumbernya Al-Qur'an ini, kandungannya Al-Qur'an ya, itu terkandung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda halnya nanti dengan hadis ya. Hadis Nabi itu bukan bil lafzi wal makna ya. Tapi ada yang bil lafzi doang, ada juga yang bil makna doang. Ya. Kayak misalkan nanti hadis Nabi kan ada yang hadis qudsi. Nah, kemudian ada yang bukan ghairu qudsi ya, tidak hadis qudsi. Nah, itu salah satunya yang membuat beda adalah di sini bil lafzi wal makna. Ya.
Kalau hadis qudsi berarti lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau hadis yang lain maknanya dari yang ghairu qudsi berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sifat selanjutnya al-mutahadda bi aksari suratin minhu. Al-Qur'an ini memiliki sifat menentang ya. Sebagaimana dalam ayatnya yang lain, qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat ya. Di sini Al-Qur'an menantang para punggawa bahasa Arab ya, orang-orang yang notabene jago berbahasa Arab untuk mendatangkan surat yang semisalnya ya. Nah, ini juga salah satu bentuk mukjizat dari Al-Qur'an. Karena dia menantang orang-orang yang notabene punggawa di dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya adalah al-muta'abbad bitilawati ya. Di mana kita membaca Al-Qur'an itu dinilai beribadah mendapatkan pahala. Berbeda ketika kita membaca kitab yang lain ya, selain Al-Qur'an atau bahkan kita membaca surat kabar. Nah, itu tidak dinilai berpahala atau ibadah. Nah, itu tentang Al-Qur'an, kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang ilmu qiraat ya, patut kita perhatikan sejenak terkait dengan bagaimana sejarah dan perkembangan terkait dengan ilmu qiraat ini. Ya. Nah, kita mulai dari abad ke-1 sampai abad ke-2 Hijriah. Di mana pada abad pertama ya, atau bisa dikatakan bertepatan dengan bermulanya wahyu diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah pula kemudian ilmu qiraat ini diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berawalan dengan masa turunnya wahyu. Nah, ya kita tahu bersama bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu ya. Beliau ketakutan ya. Nah, tapi kemudian sampai pada akhirnya nanti Rasul SAW itu disuruh iqra ya, disuruh membaca. Nah, begitu juga nanti Al-Qur'an ini ya, selama penurunannya yang kurang lebih dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, 10 tahun di Mekah ya, atau 10 tahun sebelum hijrah dan selebihnya setelah hijrah ya. Nah, itu diturunkan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan dan membacakan Al-Qur'an pada umat Islam ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, atau di ayat yang lain ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, di situ sudah diperintahkan untuk kemudian mengajarkan Al-Qur'an pada umat Islam. Nah, kemudian turun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ya, dari Nabi Muhammad ke para sahabat. Nah, para sahabat kemudian diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat yang lain. Nah, karena pada saat itu ada para sahabat yang masih pada kemusyrikan ya, dan Al-Qur'an ini terus berlanjut turun ya. Nah, maka sahabat-sahabat yang merupakan orang pertama masuk Islam diperintahkan untuk mengajarkan Al-Qur'an pada sahabat-sahabat yang notabene terlambat ya masuk Islam. Nah, maka dari sinilah kemudian nanti ada cerita bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam ya kan. Pada saat itu beliau hendak berniat membunuh Nabi Muhammad, tapi kemudian beliau ditegur bahwasanya saudari beliau yang bernama Fatimah binti Khattab itu telah masuk Islam. Ya. Mohon maaf, itu mic-nya siapa ya? Ya, sudah terdengar jelas? Baik. Ya. Jadi
dari sinilah kemudian tadi kisah di mana masuk Islamnya Umar bin Khattab ya. Beliau mendatangi saudarinya Fatimah binti Khattab yang pada saat itu sedang diajarkan Al-Quran bersama dengan suaminya oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Khobab. Ya. Pada saat itu beliau sedang mengajarkan surat Maryam ya. Sampai kemudian disitulah kemudian Sayyidina Umar hatinya terketuk ya, dan kemudian masuk Islam. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya, bergantinya era kepemimpinan khalifah dari khalifah Rasulullah SAW ya, para sahabat Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat yang lainnya, dan juga bersamaan dengan penyebaran dan perluasan wilayah daulah Islam. Di sini kemudian sahabat tersebar luas di beberapa kota besar ya, yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi. Bersamaan dengan luasnya kekuasaan daulah Islam ya, para sahabat dikirim oleh khalifah untuk kemudian mengajarkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang notabene bukan Arab, baik itu orang Romawi atau Persia yang pada saat itu tunduk pada kekuasaan Islam. Nah, akhirnya dari sini tambah menyebar tuh ilmu terkait dengan Quran ini ya. Nah, kemudian nanti di antara di abad pertama ini ada peristiwa yang patut untuk kita berikan perhatian dan patut kita bahas ya lebih lanjut dikarenakan keterkaitannya dengan Al-Quran ya, yaitu peristiwa tentang Jam'ul Quran nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian setelah berpindah dari abad ke-1 di mana ini bisa dikatakan abad permulaan ilmu qiraat dan penyebarannya. Nah, kemudian di abad ketiga ya, di sini ilmu qiraat mulai berkembang ya. Ilmu qiraat mulai berkembang dan di sini pula lah nanti akan kita dapati masa hidupnya para imam-imam dan juga para rawi yang akan kita bahas nanti ya. Kita akan berkenalan dengan mereka. Nah, di sini mereka masa hidupnya. Nah, kemudian di abad keempat dan kelima, disinilah era keemasan dari ilmu qiraat. Ya. Buktinya apa? Buktinya bahwasanya dalam bidang ilmu ini, ya, kaum muslimin sangat antusias dalam penjagaannya, seperti penulisan buku-bukunya yang membahas tentang qiraat, ya, dan juga perumusan rumus-rumus dari ilmu tersebut. Nah, bahkan disinilah juga kemudian muncul sebuah karya yang fenomenal, populer dari orang non-Arab yang membahaskan tentang ilmu qiraat, yaitu karyanya Imam Asy-Syatibi yang bernama Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, atau lebih dikenal dengan Matan Syatibi. Nah, nanti akan kita bahas juga kenalan ya. Nah, hingga kemudian masuklah pada abad ke-6 dan abad ke-9 ya. Di mana yang tadinya para sahabat bertebaran luas di kota-kota Islam ya, dan juga diikuti dengan antusias dari kaum muslimin untuk mengkaji Al-Quran ya. Dalam bidang ini, dalam hal ini adalah ilmu qiraat. Nah, tapi juga tidak sedikit dari kaum muslimin yang kemudian memiliki kecacatan di dalam sifat-sifat yang mereka miliki, ya, sifat-sifat diri mereka. Ya, banyak yang kemudian menyebarkan kebohongan, ya, kemudian banyak yang itu tidak bisa dipercaya. Nah, akhirnya di sini kemudian bikinlah yang namanya bobet. Nah, atau ini bisa dikatakan seperti halnya periwayatan dalam ilmu hadis ya. Karena dalam ilmu qiraat itu disebarkan melalui jalur periwayatan. Nah, sedangkan kan nanti ada rawi yang dia cacat, nah, ada rawi yang dia tidak bisa dipercaya atau hafalannya lemah. Nah, itu semua mulai berakibat pada penurunan ilmu qiraat ya. Dan juga tidak hanya itu, di abad ke-6 dan abad ke-9 ini juga pada saat itu negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang eksistensi dan kepentingan bahasa Arab dengan agama Islam itu sendiri ya. Karena bahasa Arab dengan Islam itu layaknya sebuah koin ya, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu kemudian
turunlah ya antusias kaum muslimin dan juga kepedulian kaum muslimin terhadap ilmu qiraat ya. Karena kan tidak ada orang yang berkecimpung di dalam bidang tersebut, atau kita bisa katakan sedikitnya orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Dan yang kedua, mereka mengatakan ilmu ini susah. Padahal hakikatnya tidak ya. Nah itu bagaimana sejarah singkat ya dari ilmu qiraat. Nah, kemudian kita lanjut ke peristiwa yang ada di abad ke-1, yaitu peristiwa tentang Jam'ul Quran. Nah, peristiwa Jam'ul Quran. Nah, peristiwa Jam'ul Quran ini terjadi sebanyak 2 kali ya. Yang pertama ada di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Bertepatan dengan wafatnya Rasul dan kemudian dilantiknya Abu Bakar menjadi khalifah. Di situ kemudian tersebar luas kabar kemurtatan kaum muslimin ya. Mereka-mereka yang meyakini atau mempercayai bahwasannya keislaman mereka atau ketundukan mereka itu hanya dipersembahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun sahabat-sahabat Nabi yang menjadi khalifah maka tidak layak untuk menerima ketundukan mereka. Ya, bukti ketundukan mereka kan dengan bayar jizyah, ya, bayar zakat. Nah, akhirnya mereka menolak. Ya, golongan orang-orang murtad yang memisahkan antara kewajiban sholat dan juga kewajiban berzakat. Nah, disinilah kemudian ada peristiwa penting, yaitu peristiwa Bi'r Ma'unah, ya, atau sumur Ma'unah. Nah, di sini terjadi peperangan antara kaum muslimin dan juga orang-orang murtad, yang hasilnya nanti akan mengakibatkan wafatnya 70 orang sahabat menghafal Al-Quran, ya, atau disebut di sini Qurra, ya. Nah, tidak hanya di peristiwa Bi'r Ma'unah saja, tapi juga ada peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa Perang Yamamah, ya, di mana peperangan antara kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzab, ya. Nah, di sini pun juga banyak yang terbunuh dari golongan Qurra, ya. Kurang lebih 70 orang yang ahli Quran. Nah, atas kegelisahan ini, kemudian Umar bin Khattab memandang akan pentingnya kita mengumpulkan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini sebelumnya sudah dituliskan sejak awal diturunkan. Ya. Sebagaimana Nabi memerintahkan Al-Quran ini diajarkan, begitu juga dihafalkan dan juga dituliskan. Nah, di eranya Khalifah Abu Bakar, Umar mengusulkan pada Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran, ya, yang bertebaran pada para sahabat. Mereka menyimpan lembaran yang di situ di dalamnya ada Al-Quran. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan khawatir nanti sahabat yang memiliki lembaran ini itu akan terbunuh dalam peperangan layaknya peperangan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itulah kemudian Umar bin Khattab, ya, mengajukan ide ini kepada Abu Bakar. Pada awalnya memang kita dapati, ya, dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Abu Bakar menolak keras usulan dari Umar bin Khattab, dikarenakan hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya, ya. Atau yang lebih sering dikenal dengan apa? Sebutan bid'ah mungkin ya. Ya. Oh, yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah pada semasa hidupnya. Nah, sampailah kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah pada Abu Bakar akan pentingnya hal ini, ya. Nah, kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit yang pada saat itu pernah menjadi salah seorang penulis wahyu di eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wahai Zaid, tolong lakukan hal ini. Apa itu wahai Abu Bakar? Jam'ul Quran. Nah, kumpulkan semua lembaran-lembaran yang bertebaran pada para sahabat dan jadikan satu. Nah, awal mulanya pun Zaid seperti halnya reaksi Abu Bakar, ya. Merasa keberatan karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul, ya. Tapi akhirnya dilaksanakan, ya. Dan kemudian sembari Zaid mengetuai lajnah
Lajnah Al-Quran ini ya, bisa kita katakan Lajnah Al-Quran ya. Beliau juga dibantu oleh 3 orang Quraisy. Nah, dan Abu Bakar berpesan, ya Zaid dibantu dengan, oh itu nanti di Umar. Ya Zaid dibantu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, bagaimana metode Zaid untuk kemudian eh, memastikan bahwasanya lembaran yang dimiliki oleh para sahabat ini adalah Al-Quran? Nah, maka di sini Zaid memiliki syarat untuk seleksi diterimanya sebuah lembaran. Ya, memang pada saat itu di sisi lain para sahabat juga antusiasnya sangat sangat tinggi ya, karena ini merupakan sebuah amalan yang istimewa. Nah, di sini Zaid memberikan syaratnya, yaitu bahwasanya lembaran tersebut sudah ditulis ya oleh sahabat di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang kedua, yaitu ayat tersebut yang terkandung di dalam lembaran itu dihafal oleh sahabat. Ya. Nah, maka dua syarat ini saling melengkapi. Apabila hilang salah satu dari kedua syarat ini, maka Zaid tidak bisa memberikan keputusan bahwasanya ini adalah Al-Quran. Meskipun Zaid sendiri menghafalnya. Ya, kita tahu bahwasanya Zaid bin Sabit merupakan orang yang diantara para sahabat yang menghafal Al-Quran. Buktinya apa? Buktinya pada saat beliau hendak mencari kepingan terakhir dari surat At-Taubah. Ya. Kepingan terakhir atau lembaran terakhir dari surat At-Taubah yang itu berbunyikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim anitum ila akhir ayat. Nah, ini belum dipegang atau belum berada pada tangannya si Zaid bin Sabit ya. Sehingga beliau mencarinya, siapa dari para sahabat yang kemudian memiliki lembaran yang bertuliskan akhir surat At-Taubah. Nah, dicarinya orang itu. Ternyata lembaran tersebut dimiliki oleh sahabat yang bernama Abu Khuzaimah Al-Ansori. Nah, seketika diketahui pemilik dari lembaran terakhir di surat At-Taubah ya, Zaid bin Sabit langsung memintanya. Meskipun pada saat itu Zaid sendiri itu sudah menghafal ayat tersebut ya, tapi beliau tidak bisa mencukupkan dengan hafalan para sahabat. Ya. Harus juga ada naskah yang tertulis dari Al-Quran itu, ya, yang tertulisnya di zaman Rasulullah, kemudian disimpan oleh para sahabat. Nah, seketika sudah didapati, akhirnya kemudian dimintai kesaksian dari 2 orang bahwasanya ini adalah Al-Quran. Nah, begitulah bagaimana ketatnya seleksi ya, untuk kemudian mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang bertebaran, sehingga menjadi satu. Nah, menjadi satunya ini belum dibukukan, melainkan menjadi satu di satu tempat. Ya. Oleh karena itu nanti ada peristiwa Jam'ul Quran lagi di eranya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi pada saat itu ya, naskah yang sudah terkumpul jadi satu dipegang oleh Abu Bakar selaku khalifah ya. Lalu kemudian ketika Abu Bakar wafat, naskah tersebut ya, dipindahkan ke tangannya Umar bin Khattab ya. Dan ketika Umar bin Khattab wafat, ganti Khalifah Utsman bin Affan, naskah tersebut diwasiatkan oleh Umar bin Khattab untuk disimpan oleh putrinya yang bernama Hafsah bin Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Nah, baru kemudian pada saat era Khalifah Utsman bin Affan, tepatnya pada tahun 25 Hijriah, itu ada suatu kejadian juga di era beliau. Kejadiannya apa? Futuhat Azerbaijan dan Armenia. Ya. Penaklukan Azerbaijan dan juga Armenia. Nah, dalam peristiwa ini ya, ada sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau dikirim bersamaan dengan pasukan-pasukan yang ikut futuhat ini. Nah, pasukan-pasukan yang ikut adalah pasukan dari penduduk Syam dan juga penduduk Irak. Nah, suatu ketika penduduk Syam ini mendengar
orang Irak membaca Al-Quran, begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, orang Irak mendengar orang Syam baca Al-Quran, orang Syam mendengar orang Irak baca Al-Quran. Apa yang dibacakan? Yang dibacakan adalah ayat wa atimul hajja wal umrata lil bait. Nah, wa atimul hajja wal umrata lil bait. Oh, bukan, afwan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, wa atimul hajja wal umrata lillah yang berada di surat Al-Baqarah. Nah, sontak penduduk Irak menegur saudaranya yang merupakan orang Syam ini. Wahai saudaraku, bukan itu bacaan yang benar, melainkan bacaan yang benar adalah wa atimul hajja wal umrata lil bait. Nah, jadi ditegur nih. Akhirnya orang Syam ini dia membela. Loh enggak, inilah bacaan yang benar karena saya mempelajarinya dan mendapatkannya begini dari sahabat. Nah, perlu diperhatikan juga di sini bahwa sahabat yang diutus untuk mengajarkan Al-Quran di Syam dan juga di Irak itu berbeda. Sahabat yang diutus ke Syam adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Sedangkan sahabat yang diutus ke Irak untuk mengajarkan Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Hanya saja perbedaan ini fatal akibatnya. Kenapa? Karena mengakibatkan saling menyalahkan satu sama lain. Bahkan sampai pada tataran mengkafirkan, ya. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman yang menjumpai peristiwa ini berazam bahwasanya saya akan mengadukan peristiwa ini pada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, apa kata Hudzaifah? Wahai Khalifah, adrik hadhil ummah, ya. Qabla an yakhtalif ikhtilafal yahud wan nasara fi kitabih. Sadarkanlah umat ini sebelum mereka berbeda pendapat, ya, dalam kitab ajaran mereka sebagaimana perbedaan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada kitab ajaran mereka. Nah, maka di sini kemudianlah Utsman bin Affan, ya, memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran atau membukukan Al-Quran, ya, yang tadinya disimpan oleh putrinya Umar bin Khattab, Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab, ya, dipinjamlah naskah tersebut oleh Utsman. Dipinjamlah, ya, kemudian yang ditunjuk dalam hal ini adalah Zaid bin Sabit juga. Nah, karena beliau sudah pernah melakukannya di masa Abu Bakar. Nah, kemudian setelah dituliskan, Quran tersebut sudah jadi, dibukukan. Nah, itu dikenal dengan Mushaf atau Rasm Utsmani. Jadi Rasm Utsmani itu maknanya adalah penulisan Al-Quran yang dituliskan di eranya Utsman bin Affan, ya. Bukan di eranya Daulah Utsmaniyah, ya, bukan. Melainkan yang dituliskan di eranya Utsman bin Affan. Nah, seketika itu kemudian disebarkanlah Quran-Quran ini ke 7 daerah, ya. Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Kufah, Basrah, dan juga Bahrain. Nah, dan juga Utsman bin Affan menyuruh untuk membakar, ya, naskah lain selain yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan. Nah, dari sinilah tujuannya apa? Untuk kemudian menyatukan kaum muslimin. Ya. Nah, lalu setelah proyek ini selesai di tangan Utsman bin Affan, beliau mengembalikan naskah asli dari zamannya Abu Bakar, ya, kepada Sayyidah Hafsah binti Umar. Naskah asli itu disimpan baik-baik oleh Hafsah, ya, hingga nanti datanglah masa Khalifah Muawiyah, ya. Khalifah Muawiyah yang beliau menjadikan gubernur Madinah adalah Marwan, ya. Nah, Marwan kemudian mendatangi Hafsah dan merobek naskah asli yang ditulis di zaman Rasulullah, ya, atau di eranya Abu Bakar. Nah, ini peristiwa yang sangat penting yang dimana di sini juga nanti akan kita ketahui asal muasalnya ilmu qiraat. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi, ya, terkait dengan penyebaran Quran tersebut, ya. Mekah, Madinah, Yaman,
Syam, Kufah, Basrah, dan Bahrain. Ya. Nah, bersamaan dengan penyebaran Al-Quran di seluruh kota-kota besar tadi, ya, dan juga bersebarannya para sahabat, ya, disitulah kemudian ilmu qiraat juga mulai tersebar. Nah, insya Allah kita di sini akan mulai, ya, masuk pengenalan terhadap ilmu qiraat. Setelah tadinya kita sudah mengetahui terkait dengan sejarah sekilas dan juga perkembangan dari ilmu qiraat itu. Nah, tapi sebelum itu ada yang namanya Mabadiul Asyarah, ya, atau yang dinamakan 10 poin dasar. Jadi ketika kita mengkaji suatu ilmu, nah, maka itu yang menjadi kebiasaan dari para ulama, ya, dan juga kaum muslimin adalah mengkajinya dari dasar. Yang pada hal ini kemudian dirumuskan menjadi ada 10 poin dasar yang hendaknya diketahui oleh seorang ketika mau mempelajari suatu ilmu, agar dia memiliki gambaran, ya, ilmu ini bahas tentang apa, dan kemudian dari mana datangnya, dan siapa yang mencetuskan ilmu ini, ya. Nah, di sini ada syairnya, ya, untuk memudahkan kita menghafal apa saja 10 poin dasar itu. Nah, ada syairnya di sini, yakni inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u tsumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daro jami'an haza syarafa. Ini ada sedikit tipe, ya, di alismu dan juga ini. Nah, apa saja 10 poin dasar itu? Dikatakan bahwasannya di setiap ilmu, bidang ilmu itu ada 10 poin dasar. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Apa itu 10? Yang pertama al-haddu, ya. Yang pertama al-haddu, kemudian yang kedua al-maudhu, ya. Yang pertama ini membahaskan tentang definisi ilmu itu. Yang kedua topik pembahasan dari ilmu tersebut, ya. Yang ketiga samarah, faedah dari ilmu tersebut. Kemudian yang keempat fadluhu, ya, keutamaan ilmu ini. Kemudian yang kelima hubungan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Kemudian yang keenam yaitu wadi', siapa yang meletakkan atau yang mencetuskan ilmu qiraat ini. Nah, yang ketujuh namanya, ya, yang namanya ilmu qiraat itu, ya. Yang kedelapan istimdad. Nah, dari mana ilmu qiraat ini diambil. Dan yang kesembilan hukum mempelajari ilmu ini. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah masail, ya, atau pembahasan yang lebih rinci terkait dengan ilmu ini, atau juga bisa kita artikan kaidah-kaidah yang mendasar yang berada di ilmu ini. Waman daro jami'an haza syarafa, dan barang siapa yang mengetahui semua ke-10 ini, maka dia telah menuai kemuliaan. Oleh karena itu kita memulai mengenal ilmu qiraat dengan sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama, ya, dan juga untuk mendapatkan kemuliaan dari ilmu ini. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama yaitu tentang definisi ilmu qiraat, ya. Apa itu definisi ilmu qiraat? Ya. Definisi ilmu qiraat adalah ilmun yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyah min haitsu ikhtilafil qurra ma'zuwan kullan ila naqilihi. Yaitu ilmu yang diketahui darinya tentang apa? Tata cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya. Yang menjadi poin di sini adalah tata cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Tapi tidak hanya cukup berhenti di sini, harus dilanjutkan. Min haitsu ikhtilafil qurra, dari sudut pandang perbedaan para qari beserta
penisbatannya, ya. Karena nanti ada ilmu yang juga membahaskan tentang bagaimana pelafalan lafaz-lafaz Al-Qur'an, seperti ilmu tajwid, ya kan. Hanya saja nanti dia berbeda dari sudut pandangnya apa. Nah, kalau ilmu qiraat ini dari sudut pandang ikhtilaful qurra, ya, perbedaan para qori dalam membaca lafaz-lafaz tersebut. Nah, kemudian maudhu ilmu qiraat atau yang dikenal dengan topik, ya. Topik pembahasan dari ilmu qiraat. Nah, topik pembahasan ilmu qiraat itu adalah al-kalimat al-Qur'aniyah min haitsu nutq biha. Lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, lafaz-lafaz yang ada di Al-Qur'an dari segi pengucapannya. Jadi nanti kita kalau ingin mendalami tentang ilmu qiraat, ya, akan sering menjumpai, ya, bagaimana nanti perbedaan para qori dalam membaca kalimat-kalimat yang ada di Al-Qur'an. Oleh karena itu, nasihat yang didawuhkan Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Al-Muqaddimah, ya, yaitu Matan Jazariyah, lebih dikenal dengan Matan Jazari. Beliau berpesan di situ, walaisa bainahu wa baina tarkihi ila riyadatu mri'in bifaqihi. Nah, meskipun dalam konteks ini beliau menasihatkan tentang ilmu tajwid, ya, yang notabene juga mempelajari tentang pengucapan lafaz-lafaz di Al-Qur'an. Begitupun dalam ilmu qiraat juga bisa kita terapkan nasihat dari Imam Ibnu Jazari tersebut, ya. Karena sejatinya kita nanti kalau sering melatih pengucapan nanti akan terbiasa, ya. Mungkin pada awalnya terasa berat, ya, terasa aneh bahkan. Nah, tapi lama-kelamaan seiring dengan kita terus latihan dan berjalannya waktu, lisan kita akan terbiasa. Nah, kemudian yang ketiga, samaroh, ya. Apa itu faedah dari mempelajari ilmu qiraat? Di sini saya cantumkan kurang lebih ada 3 faedah. Oh, ada yang putus-putus, ada yang jelas. Waduh. Nah, faedah yang pertama adalah al-ismatu minal khoto'i fin nutqi bil kalimatil qur'aniyah, yaitu penjagaan, ya, dari kesalahan pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Kemudian al-ilmu bima yuqra'u bihi min kulli al-a'immatil qurra'i ma'atamyiz. Ya, kita juga harus faedahnya nanti dapat pengetahuan atas apa yang dibaca dari para imam dengan perbedaannya, ya. Jadi nanti ketika kita mempelajari ilmu qiraat di sini, oh, lebih banyak yang jelas, ya. Oke, kalau begitu. Nah, ketika nanti kita mempelajari ilmu qiraat ini, nah, kita nanti akan tahu mana yang itu kemudian boleh dibaca, ya, dan mana yang itu kemudian tidak boleh dibaca. Nah, dan apakah ia bagian dari Al-Qur'an ataukah tidak, nanti ada pembahasannya juga. Nah, ya, kemudian yang ketiga, hifdzul Qur'anil Karim wa siyanatihi anit tahrif wa tabdil. Penjagaan Al-Qur'an dari apa? Pemalsuan dan juga perubahan. Nah, memang salah satu keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW ini yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin penjagaan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang itu merupakan sumber dari agama Islam ini, ya. Tapi coba kalau kita lihat, meski demikian banyak orang-orang orientalis yang berusaha untuk memalsukan hadis, ya. Misalkan ada hadis maudhu. Nah, kemudian di situ para ulama hadis, para muhaddisin bergerak untuk kemudian membela, ya, membela ilmu hadis ini, ya. Begitu juga kalau kita dapati di Al-Qur'an, tidak ada, ya, tidak ada orang yang kemudian secara terang-terangan yang dijumpai, ya, kemudian berusaha untuk memalsukan Al-Qur'an, ya, atau layaknya yang kita ketahui di ilmu hadis, ya. Kalaupun ada itu sedikit, ya. Pernah, bahkan kan buktinya bahwasanya
orang Arab yang notabene emang sudah terbiasa dengan bahasanya yang merupakan bahasa Al-Quran, ketika ditantang pun mereka diam. Ya. Ketika ditantang untuk membuat surat, mereka lebih memilih untuk diam. Ya. Karena tahu bahwasanya bahasa Arab atau bahasa yang terkandung di Al-Quran itu berbeda dengan bahasa keseharian mereka. Kandungan maknanya dan yang lainnya. Nah, meski demikian, ada juga dari orang Arab yang berusaha untuk mencoba atau menjawab tantangan tersebut ya, menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kalau dalam suatu riwayat dikatakan ada orang yang ingin meniru me- ingin meniru surat Al-Fil ya, misalkan Al-Fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil. Nah, ini kan juga kalaulah dia diam ya, orang Arab ini diam, lalu kemudian dia meninggal tanpa membuat pemalsuan dalam Al-Quran, niscaya dia meninggalnya meninggal mulia ya, karena tidak bikin pemalsuan dalam Al-Quran. Nah, sayangnya ya orang tersebut bikin pemalsuan tadi dalam Al-Quran. Nah, ya, jadi itu tadi faedah ketika kita mempelajari ya ilmu qiraat ya, untuk mengetahui apa yang boleh dibaca dan apa yang tidak boleh dibaca, begitu juga menjaga kesalahan dari pengucapan lafaz, dan yang ketiga, penjagaan Al-Quran dari pemalsuan dan juga perubahan. Itu 3 poin yang pertama, kemudian kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya di sini poin keempat ada keutamaan ilmu qiraat. Dikatakan annahu asyraf wa afdalul ulum li ta'alluqihi bi kitabillahi ta'ala allazi huwa asyraful kutub. Nah, keutamaannya ilmu qiraat adalah merupakan ilmu yang paling mulia dan yang utama untuk dipelajari. Kenapa? Karena dia keterikatannya dengan Al-Quran yang notabene kitab paling mulia. Nah, nanti kalau kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain juga banyak ya, atau bahkan bisa dikatakan seluruh ilmu yang merupakan sakofah dari agama Islam, itu ketika disebutkan keutamaannya dikatakan annahu asyraf wa afdalul ulum. Nah, dia ilmu yang utama dan ilmu yang mulia. Kenapa? Karena nanti alasannya berbeda-beda. Kayak misalkan ilmu nahwu ya, dia ilmu yang mulia dan juga ilmu yang utama untuk dipelajari. Karena kenapa? Keterikatannya dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Ya, nah kembali lagi akhirnya kan. Ya, nah ala kulin bahwasanya semua ilmu yang itu merupakan bentuk kekayaan dari khazanah Islam ya, khazanah sakofa Islam, itu tidak lain adalah ilmu yang mulia dan utama patut untuk dipelajari. Nah, kemudian selanjutnya poin kelima yaitu nisbatul ulum atau hubungan ilmu ini dengan ilmu yang lain. Nisbatuhu ilal ulum at-tabayun. Nah, yaitu tabayun. Apa yang dimaksud dengan tabayun? Kontras ya. Atau penjelasannya bisa kita lihat di selanjutnya. Fa inna maudu'a ilmil qiraati la yastariku ma'a ghairihi minal ulum. Maksudnya hubungannya dengan ilmu yang lain adalah kontras ya. Itu adalah karena topik ilmu qiraat tidak bercampur sedikit pun dengan ilmu yang lainnya ya. Nah, ada di dalam sakofa Islam yang dimana itu ilmunya saling berkaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya izin untuk mendengarkan azan dulu ya, menjawab azan. Setelah itu insya Allah kita lanjut.
La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya lanjut ya. Ya, sampai nisbatul ulum tadi ya. Hubungan antara ilmu qiraat dengan ilmu yang lainnya adalah hubungan kontras ya, dikarenakan topik pembahasan dalam ilmu qiraat tidak bercampur sedikit pun dengan ilmu yang lain. Nah, tadi saya sebutkan juga afwan. Nah, ada ilmu yang dimana itu saling berkaitan dengan erat. Seperti misalkan nahwu dan sorof. Nah, nahwu dan sorof ini mereka saling berkaitan. Atau juga ilmu fikih dan usul fikih. Nah, hadis dan ulumul hadis. Nah, ini saling berkaitan, ya kan? Berbeda halnya dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat dia istilahnya mapan dengan sendirinya, ya, berdiri dengan sendirinya. Nah, adapun poin yang keenam terkait siapa pencetus ilmu qiraat. Di sini ada 3 pendapat, tapi yang kuat di sini adalah bahwasanya pencetus ilmu qiraat adalah a'immatul qurra atau a'immah al-qiraah, ya, para imam-imam qurra ya. Nanti kita akan mengetahui siapa saja imam qurra tersebut. Nah, wakila Abu Amr Hafs bin Umar Ad-Duri. Dan juga dalam pendapat lain dikatakan yang pertama kali mencetuskan ilmu qiraat adalah Abu Amr Hafs bin Umar Ad-Duri. Nah, ini untuk meluruskannya agar tidak berlawanan dengan yang di atas ya. Di sini ya, Abu Amr Hafs bin Umar Ad-Duri, beliau juga merupakan salah satu dari perawi ya, perawi dalam ilmu qiraat ini. Nah, kenapa disebutkan beliau? Karena di sini beliaulah yang pertama kali menjamak qiraat ya, atau menggabungkan qiraat. Jadi dalam ilmu qiraat itu ketika kita ingin mengambilnya ya, pengambilan ilmu qiraat itu jalurnya adalah periwayatan. Hanya saja dalam pengambilannya itu kita bisa ifrad, bisa jamak ya, atau dalam bahasa lain yang lebih mudah bisa kita satu persatu mengambilnya, atau bisa jamak langsung 7 atau 10 ya, atau berapa. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali menjamak ya, menggabungkan Al-Qur'an qiraat secara tilawatan wa qiraatan ya, secara bacaan. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwasanya pencetus ilmu qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, untuk meluruskannya adalah beliau ini orang pertama yang menuliskan dalam bidang ilmu qiraat ya, menuliskan buku dalam bidang ilmu qiraat, yakni Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Tapi ya, ketika kita teliti lebih dalam lagi ya, sejatinya ada orang lain yang lebih dahulu daripada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini dalam hal penulisan ilmu qiraat. Yaitu siapa? Yaitu salah seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Ya. Yahya bin Ya'mar. Beliaulah yang sejatinya pertama kali menuliskan. Hanya saja penulisan beliau pada ilmu qiraat pada saat itu bukan penulisan yang mengikuti manhaj keilmuan ya. Misalkan seperti beliau bikin catatan pribadi tentang ilmu qiraat. Nah, tapi kalau dalam konsep penulisan keilmuan, nah yang pertama adalah Abu Ubaid bin Al-Qasim bin As-Salam. Nah, dan sebenarnya beliau juga didahului oleh sebanyak 19 orang. Ya. Barulah kemudian beliau menuliskan ilmu qiraat ini. Nah, beliau ini wafatnya tahun 224 Hijriah, yang itu setara dengan abad ketiga Hijriah ya. Abad ketiga Hijriah tadi yang merupakan perkembangan ilmu qiraat. Nah, disinilah kemudian di balik layar orang yang bersumbangsi
membantu penyebaran ilmu qiraat diantaranya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam melalui kitabnya. Nah, begitu juga nanti ada dalam pendapatnya Ibnu Jazari, ya. Dalam pendapatnya Ibnu Jazari, beliau berpandangan bahwasanya orang pertama yang menuliskan dalam bidang ilmu qiraat adalah Abu Hatim As-Sijistani. Abu Hatim As-Sijistani, beliau wafat tahun 255 Hijriah. Ya. Satu masa dengan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Tapi ketika diteliti lagi, ya, Abu Hatim As-Sijistani itu, beliau juga didahului sebanyak 32 orang yang telah menuliskan dalam bidang ilmu qiraat. Ya. Ya, maka kembali lagi bahwasanya pencetus dari ilmu qiraat di sini ya, adalah para aimatul qurra. Ya. Adapun dalam segi penulisannya, maka tadi yang mendahulukan yang lebih dulu menuliskan ilmu qiraat adalah Yahya bin Ya'mar. Hanya saja tidak dalam manhaj keilmuan. Yang dalam manhaj keilmuan adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, saya kira jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu tadi 6 poin pertama, sekarang 4 poin terakhir dari 10 poin dasar dalam ilmu qiraat. Ilmunya adalah namanya adalah ilmu qiraat ya. Kemudian istimdad. Nah, pengambilannya dari mana ilmu qiraat ini diambil? Nah, ilmu qiraat itu diambil dari a'immatul qurra as-siqat an-naqilina lil Qur'ani bitawatur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ilmu qiraat diambil dari para imam qurra yang memiliki sifat siqah ya, atau terpercaya dan juga meriwayatkan Al-Qur'an dengan cara mutawatir bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda halnya dengan hadis ya. Kalau dalam periwayatan hadis kan ada hadis dhaif, ada hadis sahih dan beserta macam-macamnya, baik itu aziz, gharib atau sahih, lafzon au maknan, nah ila akhirih. Nah, hanya saja dalam periwayatan Al-Qur'an itu harus mencapai derajat mutawatir. Maksud dari mutawatir di sini adalah bahwasannya Al-Qur'an ini dalam setiap periwayatannya atau di dalam setiap tabaqatnya ya, diriwayatkan oleh jumlah yang sangat besar, banyak, yang dimana orang-orang yang di dalamnya mustahil untuk bersekongkol dalam kebohongan. Nah, itu mutawatir ya. Diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang dimana mereka ini mustahil bersekongkol dalam kebohongan atas Al-Quran ya, atau memalsukan Al-Quran. Nah, untuk dikatakan Al-Quran ya, salah satunya adalah harus dengan mutawatir. Ya. Nanti juga ada syarat-syarat yang lainnya. Nah, kemudian yang ke 9 ya, terkait dengan hukum syara, mempelajari Al-Qur'an ya. Dikatakan hukum syari'u fihi al-wujubul kifai ta'liman wa ta'alluman. Mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, layaknya ilmu tajwid ya. Nanti pembelajaran ilmu qiraat ini dibagi menjadi 2. Ada qiraat amali dan juga ada qiraat nazori. Ya. Yang nazori itu adalah ilmu qiraat yang membahaskan kaidah-kaidahnya. Ya. Ya. Adapun ilmu qiraat yang amali yaitu praktek langsung ilmu qiraat. Ya. Nah, kalau di ilmu tajwid kan mempelajari tajwid secara nazori, teori dan kaidah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau mempelajari tajwid dalam sisi amali untuk dipraktekkan ya, tatbik, nah itu hukumnya fardu ain. Kemudian poin yang ke-10 ya. Poin yang ke-10 terkait dari 10 poin dasar ilmu qiraat yaitu masail ya.
masail. Nah, masail yang dibahaskan di dalam ilmu qiraat adalah al-qawaid kulliyah allati tandariju tahtahal juz'iyat. Nah, ini hampir di semua ilmu masailnya seperti ini. Ya, jadi suatu ilmu itu dia memiliki kaidah kulliyah ya, atau kaidah-kaidah umum yang kemudian di bawahnya mengandung kaidah-kaidah khusus juz'iyat. Nah, mungkin saya berikan sedikit contoh agar bisa tergambar ya. Nah, misalkan kaidah umum dalam ilmu qiraat apa? Kaidah umum dalam ilmu qiraat misalkan setiap dua hamzah yang berharokat fathah ya, maka hamzah yang kedua wajib dibaca tashil menurut beberapa imam. Misalkan menurut Imam Nafi, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Katsir. Contoh misalkan surat Al-Baqarah ayat ke-6, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum. Ya. Nah, ini kan hamzahnya dua dan dua-duanya berharokat fathah. A'andzartahum. Nah, menurut Imam Nafi dan Abu Amr dan Ibnu Katsir itu tidak boleh dibaca a'andzartahum, tapi harus dibaca tashil. Nah, ini kan kaidah yang umum ya. Nanti di bawahnya ada kaidah-kaidah khusus ya, yaitu seperti tadi ayat a'anzartahum atau waqalu a'alihatuna khairun amhu. Nah, ini kan juga kaidah khusus yang tercantum dalam kaidah umum tadi. Nah, atau misalkan setiap hamzah yang berharokat sukun diubah menjadi huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Misalkan yu'minun. Nah, hamzahnya nggak dibaca, tapi diubah dengan huruf waw. Nah, atau misalkan misalkan wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Nah, hamzahnya nggak dibaca, tapi dibaca menggunakan alif ya. Nah, itu kan kaidah-kaidah umum. Nah, nanti di bawahnya ada kaidah-kaidah yang khusus gitu. Atau yang disebut dengan juz'iyat. Nah, tapi kalau diterjemahkan kaidah-kaidah khusus kayaknya kurang cocok deh. Ya, mungkin lebih enak disebutkan juz'iyat ya. Bagian-bagiannya gitu. Nah, ya bagian-bagiannya. Nah, atau misalkan contoh yang lain, ya, kaidah umumnya apa? Ro fathah atau yang berharokat dhammah ketika dia terletak di akhir kata dan kemudian ada setelahnya itu huruf kasroh ya, atau ya sukun. Sebelum ro ini huruf berkasroh ya, atau ya sukun, maka ro-nya dibaca tipis. Nah, menurut siapa? Menurut Warsh ya, misalkan ro fathah atau ro dhammah dia terletak di akhir kata dan sebelum huruf ro ini adalah huruf yang berkasroh atau huruf ya yang disukun. Contoh misalkan dzalikum khairul lakum. Nah, kalau kita baca biasa kan dibaca tebal ya. Karena ro-nya dhamma kan. Khairul lakum. Khairul lakum. Nah, tapi kalau dalam menurut Imam Warsh ya, ro-nya harus dibaca tipis karena sebelum ro ini huruf ya sukun. Jadinya dzalikum khairul lakum. Nah, khairul lakum. Atau wadda katsirum. Nah, katsirum min ahlil kitab. Nah, ila akhirih. Nah, itu 10 poin dasar ya dalam ilmu qiraat ya. Dari apa itu terkait dengan takrifnya, lalu kemudian terkait dengan apa topik pembahasan dalam ilmu qiraat, faedah dari ilmu qiraat ya. Lalu kemudian ada keutamaan ilmu qiraat ini dan hubungannya dengan ilmu yang lain, dan juga ada siapa peletak dari ilmu qiraat ini,
kemudian ada namanya, terus kemudian pengambilan ilmu qiraat ini dari mana, ya, dan hukum mempelajari ilmu qiraat serta masail yang dibahaskan di dalam ilmu qiraat. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Nah, terkait dengan mustalahat. Nah, tadi kan kita sudah membahas 10 poin dasar ya, tapi kayaknya ada yang ketinggalan. Nah, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Yang ketinggalannya adalah tentang pembahasan mustalahat ya, ilmu qiraat, istilah-istilah dalam ilmu qiraat. Karena ketika suatu kata memiliki makna mustalah atau makna yang terkandung adalah makna istilahi, maka kata ini tidak bisa digunakan sembarangan. Nah, apa saja istilah-istilah dalam ilmu qiraat? Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama di sini ada 3 istilah ya. Ada 3 istilah. Yang pertama ada al-qiraah, yang kedua ada riwayah, yang ketiga ada torik. Nah, al-qiraah diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan dan isim fa'ilnya qari ya. Nah, atau nanti akan lebih dikenal dengan sebutan imam. Nah, apa itu qiraah? Qiraah adalah kullu khilafin nusiba ila imamin min a'immatil qiraat mimma ajma'a alaihi ruwatu anhu. Nah, jadi yang dinamakan dengan qiraah adalah setiap perbedaan yang dinisbatkan kepada para imam qiraat yang telah disepakati oleh para rawi. Maka dalam hal ini imam-imam di dalam ilmu qiraat ya itu terbatas ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ada qiraat asyara, ada qiraat sab'ah ila akhirih. Nah, itulah yang disebut nanti dengan imam ya. Kullu khilafin nusiba ila imam. Setiap perbedaan yang dinisbatkan pada para imam qiraat. Nah, yang kedua ada namanya riwayat. Nah, riwayat itu adalah kullu khilafin nusiba ila al-akhiz an imam min a'immatil qiraat walau biwasithah. Setiap perbedaan yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil dari imam qiraat meski melalui perantara. Nah, maka kalau dalam istilah yang pertama qiraah ya, itu dia dinisbatkan pada imam ya, imam. Nah, yang mengambil dari imam ini namanya rawi. Nah, jalurnya jalur riwayat. Nah, jadi ada imam, kemudian ada rawi. Nah, kemudian yang ketiga ada torik. Nah, kalau torik kan secara bahasa berarti kan jalan, ya kan? Tapi dalam hal ini, di dalam mustalahat ilmu qiraat yang dinamakan torik adalah kullu khilafin nusiba ila al-akhiz anir rawi wa insafal. Ya. Setiap perbedaan yang dinisbatkan pada orang yang mengambil dari rawi dan berada di bawahnya. Nah, sampai orang yang derajatnya di bawah rawi. Pokoknya torik ini adalah orang yang derajatnya di bawah rawi. Jadi kalau kita tuliskan, bisa nggak ya nulis ya? Nah, ya bisa nih. Misalkan kita tuliskan di sini ada imam, kemudian setelah imam itu ada namanya rawi. Nah, kemudian setelah rawi ada namanya torik. Nah, kurang lebih seperti ini ya susunannya dalam ilmu qiraat. Ada imam yang qiraat itu dinisbatkan kepadanya, kemudian ada rawi, dia adalah orang yang mengambil qiraat dari imam, kemudian ada torik ya, atau lebih dikenal dengan kata jalur. Nah, rawi yang dia qiraatnya diriwayatkan dari jalur misalkan fulan bin fulan fulan fulan. Nah, misalkan kita hapus dulu ini. Misalkan saya kasih contoh
Hmm, misalkan, nah, kiroah, pakai bahasa Indonesia aja ya. Atau pakai tulisan. Nah, misalkan kiroah Imam Asim dari rawi Hafs, jalur Hilwani. Nah, misal contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah kiroatnya Imam Asim ya, di melalui jalur melalui rawi Hafs, jalur Hulwani. Kok Hulwan? Nah, contohnya seperti ini. Nah, begitu juga kadang ya, atau yang sering dijumpai, bahwasanya ketika imam itu dia ingin membaca dengan bacaan yang eh, selain bacaan yang biasa ya. Nah, maka itu biasanya dia akan memberikan pengumuman dulu sebelum sholat. Kayak misalkan di sini di Masjid Azhar, misalkan insya Allah sholat ini akan dibacakan di dalamnya kiroat Imam Nafi dari rawi Kolun, jalur dari rawi Wars, jalur Asbahani misalkan. Nah, nah begitu. Ya. Nah itu mustalahat pertama. Ada 3 di sini. Kiroa, riwayat, torik ya. Ada dari sini kemudian diambillah istilah imam, kemudian istilah rawi dan istilah torik. Nah, selanjutnya istilah yang selanjutnya adalah ada khilaf wajib dan khilaf jaiz. Khilaf wajib yaitu perbedaan annal qari'a mulzamun bi ityani jami'iha falau akhalla bi syai'in minha udda dzalika naqson fi riwayati. Perbedaan yang sifatnya mengharuskan si pembaca untuk mendatangkan semuanya. Dan apabila ia tertinggal sedikit ya, ada yang tertinggal, maka itu dinilai adanya cacat dalam periwayatannya. Ya. Nah, nanti ini setiap imam itu memiliki usul. Nah, atau yang dinamakan dengan kaidah dasar dalam qiraatnya. Dan itu tidak boleh ditinggalkan, harus dibaca semuanya. Nah, lawannya khilaf jaiz ada lawannya khilaf wajib ada khilaf jaiz atau yang lebih dikenal dengan kata wajib. Nah, apa itu khilaf jaiz? Ya. La yalzamul qari iltian bi jami'i al-awjuh al-warida fi ayyi mawdu. Fi ayyi mawdi' bal bi ayyi wajhin wahidin atabihi faqad ajza'ahu. Wala yu'tabaru dzalika naqson fi riwayatihi wala taksiran minhu. Nah, yaitu sebuah perbedaan yang tidak mengharuskan sang membaca untuk mendatangkan keseluruhannya di suatu ayat ya. Di suatu ayat. Akan tetapi jika dia mendatangkan sebagiannya atau hanya satu saja, maka telah sah dan tidak dinilai cacat dalam periwayatannya. Contoh misalkan terkait bacaan basmalah. Nah, dan juga bacaan awal surat. Nah, ini setiap qori memiliki perbedaan di sini ya. Antara ketika kita usai di akhir ayat dan mau menyambung ke ayat yang selanjutnya, surat selanjutnya, mau mulai surat baru. Nah, kalau di Hafs ya atau yang umum, nah itu ada 3 atau ada 4 ya, ada 4 wajah. Nah, tapi yang satu dilarang. Misalkan ya, waqful jami'. Jadi kita berhenti di setiap akhir surat, kemudian berhenti, ambil nafas,
Baca basmalah, berhenti ambil nafas, baca awal suratnya. Atau waslul jami yang kedua, wasol jim. Jadi kita nggak pakai berhenti, langsung baca semuanya. Misalkan kayak ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, kalau yang berhenti isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, atau yang ketiga yaitu berhenti menyambung akhir surat dengan berhenti di akhir surat ya, dan menyambung basmalah dengan awal surat. Contoh misalkan la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, itu tadi contohnya ya terkait dengan bacaan atau yang terkategori dalam khilaf al-jaiz atau juga lebih dikenal dengan kata al-wajh. Nah, itu nggak harus kita mendatangkan semuanya. Meski kita hanya cukup mendatangkan salah satu di antaranya dan itu tidak dinilai sebagai cacat. Tapi kalau mau sempurna, ya, mau perfect, ya, maka didatangkan semuanya. Nah, itu mustalahat ya dalam ilmu qiraat. Nah, kemudian mungkin ini menjadi slide terakhir di pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, kita ingin mengenal siapa saja itu para qurra ya. Nah, maka di sini ada al-qurra al-asyrah warwatuhum ya. Jadi jumlahnya di sini ada 10 qori dan masing-masing qori memiliki 2 rawi yang masyhur. Nah, ini ada gambarnya di sini ya. Yang pertama Nafi. Nafi, beliau adalah mukim di Madinah ya. Maka beliau di sini dimulakan dengan Nafi. Nafi, rawinya ada Qalun, Warsh, kemudian ada Ibnu Katsir yang bermukim di Mekah. Imam Ibnu Katsir, rawinya adalah Kumbul dan Bazzi. Kemudian ada Imam Abu Amr Al-Basri, perawinya adalah Duri dan Susi. Kemudian ada yang keempat, Ibnu Amir Ad-Dimashqi. Ibnu Amir, perawinya adalah Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Yang kelima ada Asim, Imam Asim, perawinya adalah Syu'bah dan Hafs. Ya. Dan inilah bacaan yang masyhur ya saat ini di seluruh dunia, bacaan Imam Hafs dari Imam Asim atau rawi Hafs pada Imam Asim. Yang keenam ada Hamzah bin Habib Az-Zayyad yang memiliki 2 rawi yaitu Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh ada Ali Al-Kisai yang perawinya adalah Duri dan Abul Harith. Nah, dari sinilah kemudian dikenal dengan nama Qiraah Sab'ah ya. Karena dicakup 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amr, Asim, Hamzah, dan Kisai. Nah, kalau yang Asyarah gimana Ustadz? Yang Asyarah itu tambah lagi 3 ini. Nah, ada Abu Ja'far, ya, Al-Madani. Perawinya adalah Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Kemudian yang ke-9 ada Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Ya. Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Perawinya adalah Rauh dan Ruwais. Yang ke-10 ada Khalaf. Nah, untuk menandakan beliau yang ke-10 maka sering disebut dengan Khalaful Ashir. Perawinya ada Ishaq dan juga Idris ya. Nah, ini pengenalan singkat ya kepada setiap imam dan juga perawinya ya. Insyaallah selebihnya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan besok. Ya. Dikarenakan waktunya sudah habis, mungkin
Barangkali dari para hadirin ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, Iya, Waalaikumsalam. Ustaz, ya, ini menarik nih dari sisi diagram ya. Kalau kita lihat, ini apa memang kebetulan masing-masing apa kiroah ini eh, rawinya dua atau memang yang dua teratas sebenarnya yang ditampilkan di diagram ini, Ustaz? Jazakumullah Iya, khairan. ini pertanyaan menarik ya. Nah, terkait dengan kenapa kok hanya mencukupkan 2 rawi. Nah, ini sebenarnya kenapa mencukupkan 2 rawi? Nah, karena 2 rawi di sini adalah yang paling ashar ya, a'lam, paling mengetahui dan menekuni kiroat dari sang imam. Ya. Ada Qalun, ada Wars misalkan. Nah, beliau berdua ini yang paling menekuni kiroatnya Imam Nafi'. Bukan berarti selain beliau berdua itu tidak ada rawi yang lain. Ya. Nah, tapi beliau berdua ini adalah orang yang paling menekuni. Ya. Layaknya periwayatan hadis kan, tidak hanya mencukupkan 2 rawi saja, tapi di sana ada banyak perawi. Nah, hanya saja nanti ada yang namanya seleksi di situ. Nah, diseleksi akhirnya hanya dicukupkan dengan 2 rawi saja. Iya, di sini Oke. juga ada bisa dicontohkan apa ini? Khilaf jaiz dan khilaf wajib. Nah, kalau khilaf jaiz tadi di misalkan pembacaan basmalah ya. Basmalah akhir surat dan juga awal surat. Nah, kalau khilaf wajib, nah itu yang menjadi pondasi utama dari sang imam, kiroat sang imam. Nah, misalkan tadi contoh yang saya sebutkan sebelumnya juga itu bisa diterapkan terkait apa? 2 hamzah yang itu berharokat fathah, ya. Maka hamzah yang kedua itu wajib dibaca tashil. Nah, ini juga eh, khilaf wajib, ya. Harus dibaca tashil. Nah, ini maksudnya ke khilaf wajib. Contoh tadi a'anzartahum. Nah, nanti tashilnya itu bagaimana? Masing-masing dari qori memiliki pendapatnya. Ada yang dengan tashil ula atau tashil sani atau tashil bil idkhol, tashil ma'at tahqiq. Nah, itu nanti ada bahasanya sendiri ya. Eh sebentar. Saya ambil lagi. Aduh. Kalau torik, nah torik ini dia tidak terbatas ya. Torik dia tidak terbatas. Jumlahnya torik itu tidak terbatas, tapi juga sebagaimana periwayatan hanya diambil 2 rawi, nanti ada torik-torik yang masyhur juga. Ya, misalkan kalau Wars kan yang masyhur torik Asbahani. Nah, apakah yang punya sanad Asyroh harus mempunyai 2 rawi? Apakah ada buku yang tentang ismu qiraat? Nah, terkait dengan apakah yang mempunyai sanad Asyroh harus mempunyai 2 rawi? Untuk zaman kita sekarang itu sebenarnya ilmu ini sudah dipatenkan atau sudah dibakukan ya. Jadi beliau-beliau ini kiroatnya hanya terbatas pada beliau-beliau saja. Ya. Atau bisa kita katakan bahwasanya 10 kiroat beliau ini adalah yang mutawatir. Nah, dan di sini ya bukan berarti misalkan eh, perawi Hafs beliau hanya meriwayatkan dari Asim. Tidak ya. Tapi di satu kondisi juga Hafs
itu pernah meriwayatkan dari Kisai dan juga pernah mengambil riwayat dari Hamzah. Nah, karena mereka kan bertiga ini ada di Kufah, berdekatan. Nah, maka tapi kenapa Hafs kok lebih sering dinisbatkan ke perawinya Asim, bukan Hamzah atau Kisai? Ya karena tadi kembali lagi bahwasanya Hafs adalah orang yang paling menekuni qiraatnya Asim. Ya. Beliau kalau nggak salah anak tirinya Imam Asim. Apakah ada buku yang menjelaskan tentang ilmu qiraat? Ya, kalau buku saya rasa banyak ya. Bahkan penjelasannya mungkin lebih mendalam lagi ya. Kalian bisa baca buku Tarikh Ilmu Qiraat ya. Nanti kalau ada saya gambarnya saya kirimkan di WhatsApp ya. Atau juga kalian bisa lebih mengenal ilmu qiraat lewat matanya Imam Syatibi ya. Tapi itu untuk level lanjutan ya. Karena kita harus menempuh tajwid dulu. Oke, saya rasa untuk pertemuan pertama ini cukup ya. Insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab ditanyakan kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dari saya, apabila ada benarnya maka dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Mas. Waalaikumsalam.